Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Selain 25 nabi yang umum diketahui, ada satu nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jarang diketahui orang. Ia adalah Nabi Daniel. Karena ketaatannya kepada Allah, Nabi Daniel dihukum oleh raja di sebuah gua bersama binatang buas. Lantas siapa raja yang mengurung Nabi bersama singa? Mengapa makam Nabi Daniel disembunyikan Umar bin Khattab? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Nabi Daniel merupakan utusan Allah yang pernah hidup di Mesir. Beliau salah satu keturunan Nabi Daud. Ia dikenal sebagai seorang nabi dari Bani Israel. Nabi Daniel dikenal dalam ajaran agama Yahudi dan Kristen, terutama dicatat dalam kitab Daniel, di Alkitab Ibrani atau Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Nabi Daniel kemudian hidup di masa pembuangan bangsa Israel dari kerajaan Yehuda kuno ke Babilonia. Pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim yang dipimpin Raja Yehuda, saat itulah datang Nebukadnezar yang merupakan Raja Babilonia, yang datang dengan tujuan mengepung kota tersebut. Nebukadnezar merupakan seorang raja terkenal kejam. Tidak ada satupun laki-laki Bani Israel yang hidup, melainkan mengalami nasib mati dibunuh. Anak-anak dipisahkan dari orang tuanya dan dilatih untuk mengabdikan diri untuk sang raja. Anak yang memiliki keistimewaan akan disaring untuk dapat mengabdikan kepintarannya kepada sang raja. Suatu hari sang raja Nebukadnezar melihat sebuah patung raksasa. Patung itu berkepala emas, lengannya dari perak, tubuhnya dari tembaga dan kakinya berasal dari besi. Namun patung itu hancur berserakan hanya karena sebuah batu. Sang raja pun penasaran dengan mimpinya. Sang raja lalu bertanya kepada peramal yang ada di kotanya perihal tersebut. Akan tetapi semua peramal di kotanya tak satupun mampu mengartikan mimpinya. Lalu ada seorang pemuda yang sempat berada di penjara bersama Daniel, mengabarkan kepada Nebukadnezar bahwa Daniel mampu menafsirkan mimpi. Dipanggillah Daniel untuk menafsirkan mimpinya. Nabi Daniel kemudian menafsirkan mimpi sang raja, bahwasanya patung itu merupakan tanda penguasa yang akan silih berganti. Emas merupakan Babilonia yang kemudian akan hancur, digantikan kerajaan Persia sebagai perak. Lalu kerajaan Yunani sebagai tembaga dan kekasaran Romawi sebagai besi. Namun seluruh penguasa itu akan berakhir dengan kehancuran. Karena kepiawaiannya menafsirkan mimpi, sang raja pun dibuat kagum akan kehebatan Nabi Daniel. Beliau kemudian dibebaskan dari penjara dan dijadikan konsultan sekaligus guru pribadi Nebukadnezar. Kedekatan antara Nebukadnezar dengan Nabi Daniel ini membuat petinggi Majusi geram. Mereka kemudian merencanakan sebuah makar untuk membunuh Nabi Daniel. Disusunlah siasat supaya Daniel dihukum oleh sang raja. Sayangnya para petinggi Majusi tidak menemukan celah kesalahan dari Daniel. Hingga kemudian diketahui bahwa Daniel merupakan seorang hamba yang taat kepada Tuhan yang berbeda dengan kaum di kota tersebut. Karena perbedaan itulah petinggi Majusi mulai menghasut sang raja. Hal ini karena Daniel dirasa tidak menghormati para dewa-dewa yang disembah oleh mereka. Sang raja pun akhirnya merasa geram, maka mereka pun memikirkan hukuman yang setimpal bagi seorang pembangkang. Maka digalilah sebuah lubang besar, kemudian Nabi Daniel dimasukkan ke dalam, bersamaan dengan kawanan singa yang sedang kelaparan. Atas kuasa Allah, setelah beberapa lama berada di lubang tersebut, ternyata Nabi Daniel dalam keadaan sehat dan utuh. Setelah kerajaan dalam keadaan tenang kembali, Nabi Daniel pun mencari cara agar ia dapat keluar dari lubang tersebut. Berkat pertolongan Allah, Nabi Daniel pun mampu memanjat lubang berisi singa tersebut. Nabi Daniel memutuskan untuk menuju daerah Hurmuzan dan menghabiskan sisa hidupnya untuk berdakwah di sana, hingga beliau meninggal dunia. Setelah wafat, jasad Nabi Daniel ditemukan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari ketika berjihad melawan bangsa Tustur di daerah Hurmuzan. Jasad Nabi Daniel ditemukan di Hurmuzan.
Penduduk Hurmuzan menjelaskan bahwa jasad tersebut telah meninggal 300 tahun yang lalu. Akan tetapi jasadnya masih utuh dan tidak membusuk sedikit pun. Lalu Abu Musa al-Asy'ari mengirim surat kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah saat itu. Umar bin Khattab menjelaskan bahwa itu adalah jasad Nabi Daniel, kemudian memerintahkan untuk menyembunyikan kuburnya. Diriwayatkan oleh Ibu Abi Syaibah dari Anas, tatkala mereka Abu Musa al-Asy'ari menaklukkan Tustur, mereka menemukan jasad seorang yang hidungnya panjang. Penduduk Hurmuzan beristianah minta bantuan dan meminta hujan dengan perantara jasad tersebut. Abu Musa segera menulis surat kepada Umar bin Khattab. Umar membalas surat, sesungguhnya ini jasad tersebut adalah nabi di antara para nabi. Api tidak akan membakar jasad para nabi dan bumi tidak akan merusaknya. Hendaklah engkau dan salah seorang sahabatmu menguburkannya di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali kalian berdua. Kemudian aku dan Abu Musa pergi untuk menguburkannya. Umar bin Khattab menyembunyikan makam Nabi Daniel dengan memerintahkan para sahabat menggali 13 lubang kubur di sungai. Air sungai dibendung sementara lalu menguburkannya pada salah satu lubang di malam hari, sehingga tidak ada yang mengetahui di mana kubur Nabi Daniel. Tujuan Khalifah Umar bin Khattab menyembunyikan makam dari Nabi Daniel karena dikhawatirkan akan membuat manusia terjatuh dalam kesirikan. Yang mana kesirikan merupakan dosa paling besar dan paling dilarang dalam agama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.